Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Rezeki Mulia akan mempresentasikan tugas besar ergonomi. Ergonomi. Ergonomika atau ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Latar belakang: interaksi manusia dengan alat atau mesin, use interaktif, use friendly, display yang ergonomis, sistem kerja dan lingkungan kerja yang nyaman. Sistem manusia mesin, human error. Sistem manusia mesin, kombinasi antara salah satu atau beberapa manusia dengan satu atau beberapa mesin, di mana mesin dengan yang lainnya berinteraksi untuk menghasilkan keluaran-keluaran berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh. Secara umum, manusia mesin dapat didefinisikan sebagai set of objects together with relationship between the object and between their attributes. Suatu sistem akan terjadi dalam suatu lingkungan dan perubahan yang timbul. Lingkungan ini akan mempengaruhi sistem dan dapat pula dibagikan ke dalam job operation atau subsystem, job position atau job subposition, component task, unit-unit, subtask atau part, dan task element atau behavioral element. Sistem manusia mesin adalah kombinasi antara satu atau beberapa manusia dengan satu atau beberapa mesin, di mana salah satu dengan lainnya akan saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran-keluaran atau output berdasarkan masukan-masukan input yang diberikan. Yang dimaksud mesin dalam hal ini akan mempunyai arti yang cukup luas, yaitu mencakup semua objek fisik seperti peralatan, perlengkapan, fasilitas, dan benda-benda yang biasa dipergunakan manusia dalam menjalankan pekerjaannya. Tipe hubungan manusia-mesin. Dalam sistem manusia-mesin terdapat dua interface penting di mana ergonomilah yang memegang peranan yang penting dalam hubungan tersebut. Interface tersebut antara lain: 1. Display yang dapat menghubungkan kondisi mesin pada manusia. 2. Kontrol yang mana manusia dapat menyesuaikan respon dengan feedback atau timbal balik yang diperoleh dari display tadi. Berikut merupakan gambar ilustrasi interaksi antara manusia dengan mesin menurut Granjan. Dalam gambar tersebut bisa kita simpulkan: 1. Tenaga kerja menerima masukan dalam bentuk perintah, instruksi, informasi, bahan mentah, dan sebagainya melalui indera penglihatan dan atau indera pendengaran. 2. Masukan diolah terjadi proses berpikir, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan atau interpretasi keputusan. 3. Tenaga kerja melaksanakan perintahnya, melaksanakan tugasnya dengan mengoperasikan dan mengendalikan alat dan mesin dengan menggunakan alat-alat operasi atau kendali seperti tombol, knob, handle, tongkat, dan alat kendali lain. 4. Mesin melakukan apa yang harus ia lakukan, yang sudah dipengaruhi oleh operator. 5. Lewat peraga penglihatan atau visual display dan atau peraga pendengaran, auditory display, dapat diketahui bagaimana mesin berfungsi. Hasil kerja mesin merupakan keluaran bagaimana mesin bekerja, merupakan masukan bagi pekerja. Dalam kaitannya dengan manusia, mesin dikenal 3 macam hubungan, yaitu 1. Sistem manusia-mesin hubungan manual atau manual man-mesin system. Dalam sistem ini, input akan langsung ditransformasikan oleh pekerja manusia menjadi output. Di sini manusia masih memegang kendali secara penuh di dalam melaksanakan aktivitasnya. Peralatan kerja yang ada hanyalah sekedar menambah kemampuan atau kapabilitas dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan.
kepadanya. Atau dalam kurung, manusia dominan sebagai sumber tenaga, melakukan transformasi input menjadi output. Pengendali. 2. Sistem manusia mesin semi-otomatis atau semi-automatic man-machine system. Tidak seperti halnya pada manual system, mekanisme khusus yang akan mengolah input atau informasi dari luar sebelum masuk ke dalam sistem kerja manusia, dan demikian pula reaksi yang berasal dari sistem manusia akan diolah atau dikontrol lebih dahulu melewati suatu mekanisme tertentu sebelum suatu output berhasil diproses. Atau dominasi manusia berkurang sebagai pengontrol. 3. Sistem manusia mesin hubungan otomatis atau automatic man-machine system. Pada sistem yang berlangsung secara otomatis, maka di sini mesin akan melaksanakan dua fungsi sekaligus, yaitu penerima rangsangan dari luar atau sensing dan pengendali aktivitas seperti umumnya dijumpai dalam prosedur kerja yang normal. Fungsi operator di sini hanyalah memonitor dan menjaga agar supaya mesin tetap bekerja dengan baik serta memasukkan data atau menggantikan dengan program-program baru apabila diperlukan. Dalam kurung, mesin dominan, manusia sebagai pemonitor. Perbedaan manusia dan mesin. Manusia memiliki keterbatasan dibandingkan mesin. 1. Tidak bisa menghasilkan tenaga fisik atau tekanan dalam jumlah besar, misalnya untuk memotong logam. Tidak bisa menggunakan kekuatan otot manusia dengan intensitas yang tetap dan atau tingkat akurasi yang tinggi. Tidak bisa menampilkan kecepatan kerja yang tinggi dan gerakan berulang tanpa ada rasa lelah, bosan, maupun timbulnya kesalahan. Tidak bisa melakukan analisis dan perhitungan permasalahan yang kompleks secara cepat dan tepat. Tidak bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan yang berbeda secara bersamaan dalam waktu yang relatif sama. Tidak bisa menyimpan, memanggil, atau mengingat kembali sejumlah data dalam jumlah besar secara tepat dan akurat. Tidak bisa memberikan tanggapan secara tepat terhadap sinyal kendali yang berubah-ubah dalam frekuensi yang sering. Apabila kondisi lingkungan kerja berada di luar ambang batas kesanggupan, maka manusia tidak bisa memberikan performansi yang memuaskan. Tetapi, mesin juga memiliki keterbatasan dibandingkan manusia, yaitu tidak bisa memberikan tanggapan terhadap perintah-perintah di luar batas kemampuan yang sudah dirancang sebelumnya. Tidak bisa memberikan tanggapan terhadap kejadian-kejadian yang tidak diramalkan sebelumnya. Tidak bisa berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari hal-hal yang bersifat khusus. Tidak bisa bertindak fleksibel, seperti menggunakan alternatif-alternatif baru yang tidak dirancang atau diprogramkan sebelumnya. Tidak bisa berpikir secara laik di luar batas beban atas kapasitas normalnya. Manusia. Model manusia mesin. Sistem kerja manusia mesin serta sederhana. Bisa dilihat dari gambar. Bidang visual, warna. Manusia sebagai komponen manusia mesin. Komponen manusia. The effector. 3. Effectors utama adalah tangan, kaki, dan suara. The sensories. The sense indera adalah alat atau indera manusia membangun kesadaran memahami terhadap kondisi sekitarnya. 5 sense indera: sight, hearing, touch, taste, and smell. The processing. Dalam melaksanakan aktivitas kerja, komponen manusia memerlukan energi dan informasi. Energi untuk kerja otot diperoleh dari proses-proses fisiologis, juga dihasilkan sisa pembakaran. Otak merupakan pusat pengolahan data yang terdiri dari low-level program untuk mengatur aktivitas kerja sensori motor dasar dan higher-level kognitif mengatur kerja yang berkaitan dengan otak. Manusia merupakan penghasil atau sumber sekaligus pengguna energi. Display. Bagian dari lingkungan yang memberi informasi atau energi seperti cahaya, suara, panas, dan lain-lain kepada manusia secara langsung maupun tidak langsung. Jenis display berdasarkan lingkungan.
Display itu sendiri adalah alat yang menyajikan informasi tentang lingkungan yang dikomunikasikan dalam bentuk tanda-tanda atau lambang-lambangnya. Display terbagi menjadi display statis dan display dinamis. Statis memberikan informasi tanpa mempengaruhi oleh variabel waktu, sedangkan display dinamis adalah display yang dipengaruhi oleh variabel waktu, misalnya speedometer. Ini merupakan contoh dari display. Terlihat gambar rambu lalu lintas dan tanda peringatan, serta speedometer dan stopwatch. Hasil kerja manusia dan proses pengendalian. Mengukur aktivitas kerja, yaitu kriteria fisiologis yang bisa dilihat ditentukan berdasarkan kecepatan denyut jantung dan pernapasan, dapat digunakan apabila tekanan psikologis kecil atau situasi kerja dalam keadaan normal. Volume oksigen yang dibutuhkan selama bekerja merupakan dasar menentukan jumlah kalori yang diperlukan selama bekerja. 1 liter oksigen sama dengan 4,7 sampai 5 kcal per menit. Kriteria operasional. Teknik mengukur hasil yang dapat dilakukan oleh tubuh pada saat bergerak atau bekerja. Hasil gerakan sama dengan rank gerakan, pengukuran kekuatan, ketahanan, kecepatan, dan ketelitian. Faktor dalam pengukuran kekuatan dan daya tahan, kekuatan otot, besar tenaga, kecepatan, cara kerja, sikap, jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Proses terjadinya kelelahan fisiologis, dan kelelahan psikologis. Kecepatan dan ketelitian. Tempat kerja yang sesuai. Lingkungan fisik antropometri. Antropometri statis adalah jenis pengukuran dapat diartikan dengan perhitungan dimensi struktur tubuh. Sedangkan antropometri dinamis, bila antropometri statis berhubungan dengan perhitungan dengan bentuk tubuh ketika diam, maka sesuai dengan namanya, antropometri dinamis berhubungan dengan pengukuran keadaan maupun ciri-ciri fisik seseorang dalam bergerak. Prinsip perencangan. Kondisi lingkungan kerja. Temperatur di sini adalah dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai temperatur yang berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar tubuh. Tetapi kemampuan untuk menyesuaikan diri tersebut ada batasnya, yaitu bahwa tubuh manusia masih menyesuaikan diri dengan temperatur luar. Jika perubahan temperatur luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin dari keadaan normal tubuh. Kelembaban di tempat kerja adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, biasa dinyatakan dalam persentase. Kelembaban ini berhubungan atau dipengaruhi oleh temperatur udara dan secara bersama-sama antara temperatur, kelembapan, kecepatan udara bergerak, dan radiasi panas dari udara tersebut akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya. Sirkulasi udara. Sirkulasi udara di tempat kerja sangat dibutuhkan. Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. Udara di sekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segar adalah adanya tanaman di sekitar tempat kerja. Pencahayaan. Kebisingan. Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Tidak dikehendaki karena terutama dalam jangka panjang, bunyi tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalahan komunikasi. Bahkan menurut penelitian, kebisingan yang serius bisa menyebabkan kematian. Getaran dinamis. Getaran mekanis. Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis, yang sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh karyawan dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Getaran mekanis pada umumnya sangat mengganggu tubuh karena ketidakaturannya, baik tidak teratur dalam intensitas maupun frekuensi.
Kondisi lingkungan kerja. Warna. Tata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya, tata warna tidak dapat dipisahkan dengan penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain. Karena dalam sifat warna dapat merangsang perasaan manusia. Bau. Bau-bauan di tempat kerja, di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja. Dan bau-bauan yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. Human error. Human error adalah tipe tindakan atau keputusan yang tidak disengaja. Secara umum terjadi karena kesalahan berbasis skill. Apa saja sih penyebab human error? Human error yang menyebabkan terjadi human error memiliki faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Desain sistem yang tidak memadai, situasi kerja yang buruk, tingginya kompleksitas pekerjaan, karakteristik perilaku manusia, kelelahan fisik dan mental, lingkungan fisik kerja, kebijakan organisasi perusahaan. Seperti apa contoh kondisi nyata yang menggambarkan faktor-faktor penyebab human error tersebut? Desain sistem yang tidak memadai. Dalam kasus kecelakaan, mobil yang dikendari tidak dibekali perangkat keselamatan yang memadai. Situasi kerja yang buruk. Dalam kasus kecelakaan mobil, situasi kerja yang buruk dapat digambarkan seperti kondisi jalanan terutama di kota-kota padat akan kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan. Tingginya kompleksitas pekerjaan. Beberapa pengendara baik mobil maupun motor, terutama bagi yang baru belajar berkendara, bisa jadi merasa sedikit kesulitan saat berkendara. Karakteristik perilaku manusia. Sifat dan karakter manusia juga merupakan salah satu penyebab terjadinya human error. Pengendara yang tidak sabar cenderung melajukan kendaraannya lebih cepat dibandingkan pengendara yang lainnya. Kelelahan fisik dan mental. Pengendara yang memiliki kondisi kesehatan tidak prima dapat dengan mudah melakukan kesalahan selama berkendara. Lingkungan fisik kerja. Mengatur posisi duduk dalam berkendara mobil termasuk salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Ya, cukup sekian dari saya. Jika ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing tadi. Pokoknya kau bilang saya ucapkan terima kasih kan. Cuma kau lupa, jadi saya ucapkan assalamualaikum. Biarin aja lah, udah 3 kali aku nge-record tau. Ngulang-ngulang aja. Yang pertama rupanya Nggak tangkap suara. Hah? Nggak tangkap suara. Bukan tidak ditangkap suara.